Wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Untuk SKB Formasi Guru Sosiologi Ahli Pertama. Begitu ya. Jadi FR yang pertama dari SKB Guru Sosiologi adalah ada banyak soal yang keluar tentang tokoh-tokoh sosiologi. Nah, di video ini akan saya sampaikan beberapa tokoh untuk nanti dapat dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Begitu ya. Kita mulai ya teman-teman. Nah, tokoh yang pertama adalah Auguste Comte yang lahir pada tahun 1798 dan meninggal tahun 1857. Tokoh sosiologi ini mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi. Salah satu sumbangan pemikirannya terhadap sosiologi adalah tentang hukum kemajuan kebudayaan masyarakat yang dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis, kemudian zaman metafisika, dan zaman positivis. Ini adalah Auguste Comte. Bisa dilihat ya fotonya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Karl Marx. Lahir di Jerman pada tahun 1818 dari kalangan keluarga rohaniawan Yahudi. Nah, karena pergaulannya dengan orang-orang yang dianggap radikal, terpaksa mengurungkan niat untuk menjadi pengajar di universitas dan menerjunkan diri ke kancah politik. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas sosial yang tertuang dalam tulisannya yang berjudul The Communist Manifest yang ditulis bersama Friedrich Engels. Marx berpandangan bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas. Menurut Marx, perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas borjuis atau majikan, terdiri dari orang-orang yang menguasai alat produksi, dan kelas proletar atau buruh yang tidak memiliki alat produksi dan modal, sehingga menjadi kelas yang dieksploitasi oleh kelas borjuis. Jadi sumbangan Marx terhadap sosiologi adalah tentang sejarah perjuangan kelas. Kemudian selanjutnya tokoh yang ketiga adalah Emil Durkheim yang lahir pada tahun 1858 kemudian meninggal tahun 1917. Merupakan seorang ilmuwan yang sangat produktif. Karya utamanya antara lain Rules of the Sociological Method, The Division of Labor in Society, Suicide, Moral Education, dan The Elementary Forms of the Religious Life. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat manusia memerlukan solidaritas dengan membedakan 2 tipe utama solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Ini adalah foto dari Emil Durkheim ya. Kemudian lanjut. Nah, dalam pengembangan selanjutnya, Durkheim menggunakan 5 metode untuk mempelajari sosiologi, yaitu yang pertama, sosiologi harus bersifat ilmiah, di mana fenomena-fenomena sosial harus dipelajari secara objektif dan menunjukkan sifat kausalitasnya. Yang kedua, sosiologi harus memperlihatkan karakteristik sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kenormalan patologi. Yang keempat, menjelaskan masalah sosial dengan sosial pula. Dan yang terakhir, mempergunakan metode komparatif dengan sistematis. Metode tersebut telah diterapkan dalam sebuah penelitian tentang gejala bunuh diri yang melanda masyarakat Eropa saat itu dengan judul Suicide. Lanjut pada tokoh selanjutnya adalah Max Weber yang lahir pada tahun 1864 dan meninggal di tahun 1920. Max Weber lahir di Erfurt pada tahun 1864, menyelesaikan studi di bidang hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, teologi, dan mengajar disiplin ilmu-ilmu tersebut di berbagai universitas di Jerman, serta terus-menerus menyebarluaskan terbentuknya ilmu sosiologi yang saat itu masih berusia muda. Karya penting dari Weber berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang berisi hubungan antara etika Protestan, dalam hal ini sekte Calvinisme, dengan munculnya perkembangan kapitalisme. Menurut Weber, ajaran Calvinisme mengharuskan umatnya untuk bekerja keras dengan harapan dapat menuntun mereka ke surga, dengan syarat bahwa keuntungan dari hasil kerja keras tidak boleh untuk berfoya-foya atau bentuk konsumsi lainnya.
Hidup sederhana dan melarang segala bentuk kemewahan menjadikan para penganut agama ini semakin makmur karena keuntungan yang dihasilkan ditanamkan kembali menjadi modal. Lanjut ya. Nah, ini kembali ke Auguste Comte. Menurut Comte, sosiologi itu adalah studi tentang statika sosial atau sosial statis dan dinamika sosial atau sosial dinamis. Dengan memakai analogi biologi, Comte menyatakan hubungan antara statika sosial dengan dinamika sosial dapat disamakan dengan hubungan antara anatomi dan fisiologi yang menganggap masyarakat seperti organisme hidup. Artinya, masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, menurut Emil Durkheim, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Adapun ciri fakta sosial adalah yang pertama, bersifat eksternal terhadap individu, artinya fakta sosial berada di luar individu. Yang kedua, bersifat memaksa individu. Kemudian yang ketiga, bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu masyarakat. Menurut George Simmel, sosiologi itu sebagai ilmu yang khusus dan independen yang mencakup permasalahan konsepsi masyarakat dan individu. Bentuk dan isi dari suatu interaksi timbal balik secara psikologis maupun sosiologis berkarakter abstrak yang mendasarkan pada realitas. Sosiologi sebagai suatu metode ilmiah yang mana kemampuannya dapat dipakai oleh ilmu-ilmu lainnya. Ini adalah gambar dari George Simmel. Lanjut ya. Menurut Wright Mills, nah ini ya, ini ahli sosiologi juga. Satu pernyataan yang penting dari Mills adalah bahwa untuk dapat memahami apa yang terjadi di dunia maupun apa yang ada di dalam diri sendiri manusia memerlukan apa yang dinamakan dengan sociological imagination atau khayalan sosiologis. Pemikiran ini bertujuan untuk memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Untuk melakukannya diperlukan dua peralatan pokok, yaitu personal troubles of milieu atau gangguan pada lingkungan pergaulan yang bersifat pribadi dan public issues of social structure atau isu-isu umum tentang struktur sosial. Itu tadi dari Wright Mills tentang khayalan sosiologis. Kemudian lanjut pada ahli selanjutnya yaitu Peter Berger. Suatu konsep yang digeluti oleh Berger adalah masalah sosiologis. Suatu masalah sosiologis tidak sama dengan suatu masalah sosial, karena masalah sosiologis menyangkut pemahaman terhadap interaksi sosial. Seorang ahli sosiologi dapat mempelajari pengangguran, kemiskinan, pelacuran yang sering disebut masalah sosial, tetapi dapat pula mempelajari mengapa suatu kelompok masyarakat lebih berhasil meraih sukses daripada yang lain atau tentang kemajuan lainnya. Nah, itu tadi ya, ada beberapa ahli dan teori sosiologi yang sudah disampaikan. Begitu ya, dan masih banyak lagi ahli-ahli sosiologi yang lain. Semoga bisa lebih mengeksplorasi ya teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.